terkasih, berdasarkan teks dari kitab 1 Samuel bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 28, maka perlu kita ketahui siapa-siapa saja tokoh yang berperan di dalam teks tersebut. Yang pertama yaitu ada Elkanah, laki-laki yang berasal dari Ramataim, dari pegunungan Efraim. Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zub. Elkanah mempunyai 2 orang istri, yaitu Hana dan Pinena. Hana dan Pinena, 2 istri. Istri yang pertama adalah Hana yang belum mempunyai keturunan, sedangkan Pinena adalah istri yang kedua, sudah mempunyai banyak keturunan anak laki-laki dan anak perempuan. Tokoh yang berikutnya yaitu ada Imam Eli bersama dengan kedua anaknya. Kedua anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tokoh-tokoh tersebut masing-masing mempunyai masalahnya. Jelas kita ketahui permasalahan yang pertama adalah Elkanah mempunyai 2 orang istri, yaitu Hana dan Pinena. Namun Elkanah bersikap adil dalam menghadapi kedua istrinya. Ketika Hana belum mempunyai keturunan, Pinena selalu mengejek, menyindirnya, bahkan sampai membuat Hana menangis. Ketika mengetahui hal ini, Elkanah tidak tinggal diam. Dia menunjukkan rasa kasihnya dan bertanya kepada Hana apa yang terjadi. Maka Elkanah pun berusaha menenangkan hati Hana. Bapak Ibu sekalian, keluarga Elkanah adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Setiap tahun mereka membuat persembahan kepada Tuhan di Silo. Dalam membuat persembahannya, Elkanah selalu bersikap adil kepada kedua istrinya. Elkanah memberikan masing-masing 1 kepada setiap istri dan anak-anaknya. Bapak Ibu saudara sekalian, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam keluarga Elkanah yang lain adalah keturunan. Ketika di dalam satu keluarga belum mempunyai keturunan, maka keluarga itu belum disebut sebagai keluarga. Karena apa? Keluarga itu merupakan bapak, ibu, dan anak. Mungkin hal inilah yang membuat Pinena menjadi semakin menyombongkan diri dan selalu merendahkan Hana. Persoalan yang berikutnya adalah kecemburuan. Wajar jika Hana merasa cemburu terhadap Pinena. Mengapa? Karena Hana belum mempunyai keturunan. Namun Pinena juga merasa cemburu kepada Hana. Mengapa? Karena Elkanah sangat menyayangi Hana, sekalipun Hana belum mempunyai keturunan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, melalui teks ini kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan seperti sikap Hana tadi. Imam Eli, seorang imam yang sangat peduli terhadap Hana. Ini terlihat dari sikap Imam Eli yang memperhatikan ketika Hana berdoa di bait Allah, bibirnya komat kamit, maka Imam Eli menyapanya, menegurnya. Sebelumnya Imam Eli mengira kalau Hana itu sedang mabuk. Namun dia tidak mabuk. Dia mencurahkan apa yang ada di hatinya dengan setulus hati kepada Tuhan,
sampai bibirnya bergetar sambil menangis terisak-isak. Dia berharap supaya apa yang diinginkannya, yang dimintanya dari Tuhan, Tuhan bisa mengabulkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Imam Eli menunjukkan sifat kebapaannya. Lalu dia berkata kepada Hana, "Pergilah, imammu menyelamatkan engkau. Apa yang engkau minta, maka Allah Israel akan memberikannya." Kemudian Hana pun pergi. Tidak lama kemudian Tuhan memberikan waktu yang tepat kepada Hana, sehingga Hana bisa melahirkan seorang anak. Maka Hana memberikan nama kepada anak itu Samuel. Samuel yang diminta dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, itulah ketegaran hati anak yang terus-menerus meminta kepada Tuhan. Itu jugalah ketulusan Imam Eli yang memberikan berkat dari Tuhan kepada Hana. Keduanya saling mendoakan. Hana berdoa kepada Tuhan, Imam Eli mendoakan Hana supaya Hana mendapat keturunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari tokoh-tokoh yang ada, dari peristiwa-peristiwa yang ada di dalam teks kitab Samuel ini, semoga menggerakkan hati kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan lewat keluarga sumber panggilan yang kita laksanakan di keuskupan kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bagaimana kita menyikapi teks di atas, maka kita perlu merenung. Apakah kita sebagai sebuah keluarga yang sudah mempunyai keturunan, anak laki-laki, anak perempuan, sudah bolehkah kita mempersembahkannya kepada Tuhan? Diharapkan kepada kita juga supaya sejak dini, dimulai dari masa kanak-kanak, kita sudah mengajarkan betapa pentingnya iman yang teguh, supaya kelak di dalam keluarga kita juga tumbuh bibit-bibit panggilan. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, ketika di dalam suatu keluarga belum mempunyai keturunan, sanggupkah kita berjanji kepada Tuhan, bernazar seperti yang dilakukan Hana? Hana seorang perempuan yang teguh, kuat hatinya. Sekalipun dia belum mempunyai keturunan, maka ketika dia bermohon kepada Tuhan melalui doanya, dia bernazar. Dia berjanji akan mempersembahkan kelak anaknya kepada Tuhan selama seumur anak itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga di dalam keluarga-keluarga kita tumbuh bibit-bibit iman yang kuat, supaya kita bisa menanamkan di dalam keluarga kita terjadilah benih-benih panggilan, supaya apa yang sudah ditetapkan oleh keuskupan kita, keluarga sebagai sumber panggilan, kelak akan menjadi di dalam keluarga kita. Amin.